Halo guru hebat, salam bahagia dan semangat terus. Perkenalkan, nama saya Alan Herlan, CGP Angkatan 8, tahun 2023. Hari ini saya akan berbicara tentang supervisi menggunakan teknik coaching. Terima kasih. Salam dan bahagia bagi guru hebat semuanya di Indonesia. Pernah terpikir tidak? Jika seandainya supervisi yang biasa kita lakukan itu dilaksanakan dengan gaya senyaman mungkin tanpa melihat mana kurangnya. Tapi kita dengan berpikir apa lebihnya, apa yang harus diperbaiki. Tanpa tanpa harus menggunakan berbagai perangkat dari absensi dan sebagainya. Tapi supervisi dilaksanakan dengan teknik coaching. Mau tahu caranya seperti apa? Saksikan videonya. Terima kasih. Pagi Pak. Pagi Pak Teddy, silakan duduk. Lagi sibuk Pak. Iya, seperti biasa Pak Teddy. Ada apa Pak Teddy? Ini Pak, saya mau nyobain buat menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka di kelas 4. Nanti Bapak ada waktunya. Oh, boleh. Jadi, Nilai saya. Bapak ingin menerapkan kurikulum merdeka Ya Pak, di kelas 4. di kelas 4. Untuk mata pelajaran apa? Mata pelajarannya matematika Pak. Oh, matematika ya. Coba, sebelumnya Pak Teddy pernah menerapkan belum kurikulum ini? Sebelumnya pernah diterapkan Pak, namun saya menemui beberapa kendala. Oleh karena itu saya meminta bantuan Bapak untuk mengevaluasi lah istilahnya pembelajaran yang saya lakukan. Oke, kalau boleh tahu kendala seperti apa? Saya masih belum mengerti bagaimana itu cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang berpusat pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu Pak yang saya kurang pahami dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Oh, jadi dari segi pembelajaran berdiferensiasi sama dengan penerapan profil pelajarnya. Pancasila. Nah, kira-kira Pak Teddy, ada nggak nih yang bisa membantu Bapak untuk mengatasi masalah ini? Ada sih Pak. Ada siapa kira-kira? Guru kelas 1 sama guru kelas 4B, karena kan itu sama-sama menggunakan kurikulum merdeka. Jadi guru kelas 1 dan kelas 4. Ya. Nah, rencananya penerapan atau strategi apa yang akan Bapak lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, yang matematika ini? Rencananya yang akan Menggunakan model apa? model pelajaran tatap muka Pak, jadi langsung. Oh, langsung. Perlu menggunakan media atau hal-hal yang lain? Media pasti perlu Pak. Media pasti perlu, kayak seperti kebetulan ini materinya mengenai bilangan mata uang. No. Tentunya perlu menggunakan media, kalau bisa yang konkret akan saya siapkan. Oke, berarti media sudah, model pembelajarannya pun sudah ya. Bagus Pak Teddy, ini lebih ke murid bisa menjadi lebih aktif ya, mudah-mudahan. Jadi tujuannya bahwa pembelajaran ini ingin diterapkan ya di kelas 4. Nah, kira-kira kapan Bapak akan menerapkannya? Paling besok Pak, soalnya kan saya harus menyiapkan dulu mulai dari modul ajar, kemudian medianya juga saya harus siapkan terlebih dahulu. Untuk ngobrol dengan guru kelas 1 dan kelas 4B itu kira-kira kapan? Kemungkinan habis dari Bapak, sekarang saya akan menghubungi guru kelas 1 sama guru kelas 4B. Oke. Jadi besok untuk pelaksanaannya ya? Ya. Oke Pak Teddy, kalau seperti itu kita ketemu besok berarti. Yap. Saya ingin melihat lah, jangan mensupervisi, kita ingin lihat, kita nanti sharing. Oke, seperti itu. Bagaimana, sudah beres? Siap, beres Pak. Oke, terima kasih Pak Teddy, sampai ketemu besok ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, siap. Pagi Pak. Pagi.
Aduh, selamat pagi Pak Teddy. Pagi pala. Nah, bagaimana setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran nih? Apa perasaan Pak Teddy setelah melaksanakan pembelajaran itu? Perasaannya jujur grogi ya, meskipun sering ketemu sama Pak Alan. Tapi untuk diobservasi, baru kali ini lagi saya diobservasi dalam mengajar. Kemudian senang juga karena melihat antusias dari anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Oke, bagus ya. Wajar grogi manusia Pak Teddy. Nah, untuk selanjutnya, kemarin kita sudah berbicara tentang rancangan. Dari kemarin pelaksanaan, apakah sudah berjalan dengan baik atau ada langkah-langkah yang terlewat? Untuk pembelajaran kemarin tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa langkah pembelajaran, terutama di kegiatan inti yang terlewat karena mungkin waktunya tidak cukup. Makanya ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang terlewat kemarin. Jadi ada langkah-langkah kegiatan yang terlewat. Ya. Bisa diceritakan apa yang terlewat itu? Yang terlewat itu kemarin kan saya merancang 2 permainan. Yang pertama itu permainan dalam kelompok ya. Yang pertama itu permainannya siswa belajar untuk menempelkan uang mainan di dalam LKPD. Nah, yang kedua siswa belajar untuk dalam kelompok, siswa belajar untuk menukarkan nilai pecahan uang yang setara. Nah, untuk ke permainan yang kedua ini tidak terlaksana karena mungkin waktunya kemarin tidak cukup. Oke, dari waktu tidak cukup ya. Nah, dari waktu itu coba, kan ada kegiatan inti yang memang belum terlaksana dengan baik. Sekarang saya coba tanya lagi, kalau yang sudah berjalan baik itu apa? Pertama karena melihat antusias siswa yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena mungkin melihat media yang digunakan. Kemarin kan saya menggunakan media uang ya. Ya, yang siswa itu sangat antusias menggunakan media tersebut karena mungkin berkaitan dengan uang seperti itu. Uang asli ya? Ya, uang asli. Bagus. Sebetulnya kemarin harusnya uang mainan terlebih dahulu. Cuman karena belum ada uang mainannya, jadi saya menggunakan uang asli secara langsung. Oke. Nah, dari tadi pernyataan Pak tadi udah bagus, anak-anak antusias menggunakan uang asli juga yang berdampak dengan langsung kehidupan anak-anak ya. Nah, tadi kan ada part-part yang kelewat, yaitu kegiatan inti ya. Kedepannya, bagaimana Pak Teddy bisa menyelesaikan masalah tersebut supaya tidak ada part yang terlewat itu kedepannya seperti apa? Ya, mungkin yang pertama yang akan saya benahi yaitu masalah time management ya. Karena kemarin kegiatan itu langkah tersebut terlewat karena waktunya tidak cukup. Karena di luar perkiraan saya ternyata ada beberapa siswa yang bisa dikatakan kurang pemahamannya terhadap mata uang tersebut. Sehingga saya membutuhkan waktu lebih untuk membimbing anak-anak tersebut, sehingga ada kegiatan tersebut terlewat. Oke. Di samping tadi terkait kegiatan sesuai rencana ada yang terlewat, apakah Pak Teddy menemukan kendala tidak? Kendala sih pasti ada ya. Selain masalah waktu tersebut, ternyata ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan, saya membagi beberapa siswa menjadi beberapa kelompok. Ternyata setelah dibagi beberapa kelompok, ada beberapa siswa yang masih ego. Karena mungkin dia sudah merasa paham, sudah merasa bisa, sehingga dia tidak melibatkan teman sekelompoknya untuk ikut andil dalam pengerjaan LKPD, sehingga dia mengerjakan sendiri. Sehingga siswa yang tidak terlibat dalam kerja kelompok tersebut, pemahamannya masih kurang mengenai mata uang tersebut. Mata uang ya. Nah, dari kendala itu kan ada salah satu siswa yang ego, ada beberapa siswa juga yang tidak terlibat dalam kelompok. Nah, untuk mengatasi kendala seperti itu, apa yang akan Pak Teddy lakukan? Yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya, pertama saya akan memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana tata cara kerja kelompok itu, apa yang dinilai dalam kerja kelompok tersebut,
karena terus terang kemarin juga saya mengharapkan siswa dalam kelompok tersebut dapat berkolaborasi, namun ternyata pada pelaksanaannya masih ada beberapa siswa yang ego, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya saya akan memberi pemahaman kepada siswa bagaimana cara kerja kelompok, apa itu arti kerja kelompok. Kemudian saya juga akan mungkin memilah siswa yang bisa dikatakan pemahamannya masih kurang menjadi satu kelompok, sehingga waktu saya tidak terbagi-bagi ketika membimbing dalam pembelajaran kelompok tersebut. Jadi saya bisa fokus ketika satu kelompok yang bisa dikatakan sudah memahami materi, saya bisa, kalau dibiarkan, bukan dibiarkan sepenuhnya, tapi saya bisa lebih fokus kepada kelompok yang memang kurang dalam pemahaman tersebut. Jadi memang dari pembagian kelompok, Ya. terus jadi Pak Teddy rencananya akan memilah berdasarkan kemampuan Ya, anak. karena kemarin saya membagi kelompoknya secara acak. Jadi tercampur mana siswa yang memang udah paham, mana siswa yang belum paham, seperti itu. Jadi Pak Teddy akan menerapkan sistem berdiferensiasi Ya. sesuai dengan kebutuhan anak ke depannya. Oke, Pak Teddy, terima kasih apa yang telah disampaikan. Waktunya juga dari mulai observasi sampai sekarang pasca observasi. Terima kasih banyak atas kesanggupannya dan kesiapannya. Semoga ke depannya Pak Teddy bisa lebih baik, kita bisa lebih baik untuk memajukan anak bangsa. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih juga buat Pak Alan atas waktunya mau memberikan masukan ilmu-ilmu baru kepada saya. Iya, Sangat sama-sama. bermanfaat sekali. Sama-sama Bapak. Kak.